Oke, selamat datang di channel Firman Historical Project. Sudah agak lama gak tampil langsung. Kali ini kita akan belajar dari perang gas Rusia ya. Perang gas Rusia dengan Ukraina. Sebetulnya bukan dengan Ukraina. Itu Ukraina hanya pemicu saja, tapi perang gas dengan Eropa, dengan NATO. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa tersebut? Nah, sebelum ke pelajarannya, tentu mungkin bagi teman-teman yang baru nongol di channel ini atau belum mendengar atau belum mengetahui kondisi global saat ini, di mana perang antara Rusia dengan Ukraina itu sampai sekarang berbuntut panjang ya. Setelah Uni Eropa, Amerika, dan negara-negara blok barat yang tergabung di NATO itu memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, di mana perusahaan-perusahaan barat yang ada di Rusia ditarik, kemudian sampai pemilik Chelsea, Roman Abramovich juga kan kena imbasnya. Intinya negara-negara atau pemimpin-pemimpin negara-negara yang tergabung di NATO itu dalam membela Ukrainanya, yaitu dengan cara, selain dengan cara pasukan relawannya yang langsung datang ke Ukraina, juga dengan cara tekanan ekonomi. Nah, tentu di sini Rusia juga punya senjata, karena mereka juga telah mempersiapkan segala kemungkinan, dan sebagaimana kita ketahui hampir 40% ya kebutuhan gas Eropa itu diimpor dari Rusia. Nah, Rusia menerapkan bagi negara-negara yang tidak bersahabat itu untuk membayar gasnya itu pakai rubel. Rubel itu mata uang Rusia ya. Dan tentu ini membuat pusing juga ya negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara yang lainnya yang sangat tergantung akan gas alam Rusia. Dan sebetulnya bukan hanya gas saja ya, negara-negara barat yang tergantung pada Eropa, pada Rusia itu. Nah, tapi fokus kita di sini tentu bukan masalah itunya ya, karena teman-teman juga mungkin sudah banyak membaca, banyak mendengar, dan bisa melihat di berbagai informasi yang lain. Namun yang perlu ditekankan di sini, kita harus bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, di mana Rusia saja itu kan yang hanya punya gas, yang vitalnya itu gas, bisa dijadikan alat kekuatan negaranya agar tidak dianggap remeh dan tidak diperlakukan semena-mena. Itu saya lebih kesananya ya, bukan masalah ini pro barat atau pro NATO atau pro Rusia, itu bukan ranah bahasan kita di sini, tapi lebih kepada justru bagaimana kita bisa menyadarkan diri sendiri dan menyadarkan teman-teman kita sebangsa dan setanah air akan itulah pentingnya kedaulatan sebuah negara, di mana air, tanah, bumi, dan yang lainnya itu kan tentu itu milik kita. Jangan sampai sumber daya alam yang melimpah di negara kita, sumber daya mineral yang melimpah, kita penghasil karet terbesar, sawit terbesar, batu bara juga lumayan banyak, nikel, bauksit, dan sumber mineral yang lainnya, belum lagi kekayaan alamnya. Kalau itu dikuasai oleh asing, itu tidak bisa dijadikan senjata bila kita tidak berdaulat, tidak menguasai sepenuhnya, dan tidak bisa mengelolanya. Malah dikelola oleh investor asing contohnya, baik itu swasta ataupun pemerintahan, dimana justru kita malah dijajah lagi kan gitu. Tetapi kalau kita bisa berdaulat atas tanah kita, atas tanah air kita, dan yang terkandung di dalamnya, justru itu bisa jadi nilai jual, bisa jadi kekuatan untuk
bernegosiasi dengan negara-negara asing. Toh kita kekuatan militernya kan tidak sekuat Rusia, tidak sekuat Cina, tidak sekuat Amerika. Ya power kita itu kan, yang bisa kita jadikan senjata itu ya alam kita. Nah jangan sampai alam kita malah dikuasai oleh asing gitu kan, ataupun malah dijual mentahnya saja. Nah kita sebagai generasi bangsa Indonesia ya harus mampu mengelolanya. Ya dari hal yang paling kecil saja, petani, tanah gitu kan, dan yang lainnya itu harus kita kelola oleh bangsa kita sendiri. Itu baru namanya negara yang berdaulat, dan kedaulatan itu bisa dijadikan apa ya namanya, daya tawar, bisa dijadikan daya tawar, dan bahkan mungkin bisa dijadikan kunci agar negara asing tidak bisa berbuat semena-mena terhadap negara kita. Nah itu yang dapat saya ambil pelajaran sebetulnya dari peristiwa perang gas antara Rusia dengan Eropa ya. Semoga kita juga bisa berdaulat atas tanah air kita. Apakah sekarang kita tidak berdaulat? Saya tidak mengungkapkan itu ya, tetapi artinya gini ya, secara aturan mungkin ada kewenangan yang dilegalkan oleh undang-undang. Tanah air kita dikelola, sumber daya alam kita, mineral kita dikelola. Dan saya tidak mengatakan tidak berdaulat sekarang, tapi jangan sampai itu sebagai antisipasi, sebagai tindakan-tindakan preventif, jangan sampai tanah air kita dan yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh asing, dikendalikan oleh asing. Seperti udara kan kemarin di atas kepulauan Kefri ya, kepulauan Riau kan dulu kemarin kan sebelum diselesaikan itu dikendalikan oleh Singapura kan, ketika kita kapal udara melintas ke daerah kepulauan di atas kepulauan Riau, walaupun itu kepulauan Riau-nya udaranya milik Indonesia, tapi harus minta izin dulu ke Singapura kan, itu salah satu bukti kan. Nah, tapi kalau sekarang yang itu sudah selesai kemarin diratifikasi perjanjiannya oleh Kemenhan, Menteri Prabowo, oleh pemerintahan kita sudah diratifikasi. Tapi dengan salah satu perjanjian ya, Singapura diperbolehkan untuk melakukan latihan atau penerbangan di atas langit kepulauan Riau. Nah, itu kan salah satu indikasi. Kemudian bagaimana kita sulitnya untuk menguasai Freeport 100% dikelola oleh bangsa kita kan, itu juga salah satu bukti. Tapi tidak semua mineral di Indonesia dikuasai oleh asing. Nah ini sebagai motivasi saja untuk anak-anak muda ya, kita jangan sampai terlena dan jangan sampai lupa bahwa kita itu adalah negara yang kaya, dan kekayaan alam kita itu bisa dijadikan kekuatan dan bisa menjadi pelindung bagi generasi kita di masa yang akan datang. Itu saja, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.